Tinggal pokok sama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana siyama li ummati Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para ustazah yang saya muliakan, segenap pimpinan organisasi-organisasi pekerja yang ada di Hongkong ini yang hadir di Masjid TST, wabil khusus Umi Nurlaili dari Tabuati, kakak-kakak, umi dan mbak-mbak, pahlawan devisa negara, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang ini sesi kedua kita masih duduk dan subhanallah makin ramai lagi. Tadi yang pertama kita sudah membahas soal Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah. Sekarang ini insya Allah kita tarhib Ramadan. Umi, kakak, bidadari surga. Saya teringat dulu orang tua kami Rahmatul Abror Gizinuddin MZ pernah mengajarkan begini. Sungguh kata beliau, ada dua perkara dalam kehidupan kita ini, dua perkara di dunia ini yang nilai dosa dan timbangan pahala Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi justru kita nih sebagai orang Islam sering mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyanyiakan amalia ini. Padahal dalam perbuatan dua ini nilai pahala dan timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Ada kawan-kawan kami jamaah majelis di Jakarta protes. Syauki, hidup di dunia ini santai-santai saja, di bawah santai. Mau ngapain sih hidup susah-susah? Kita jalankan apa yang diajarkan orang tua kita dalam pepatah dulu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Pertanyaannya seharusnya, iya kalau kita masih bisa sampai tua, betul? Betul. Tapi yang namanya kematian tidak mengenal tua dan muda. Bayangkan, ganteng, muda, terkenal, kaya raya, mati juga. Haji Masaid mati. Jupe mati sampai sekarang. Belum bangun lagi. Nah makanya tarhib Ramadan di Aula TSD ini kami ingin mengingatkan kembali ucapan dari orang tua saya. Ada dua perkara yang Allah nggak kasih tahu timbangan pahala dan dosa. Apa itu? Pertama, amalia puasa yang sebentar lagi kita masuk nih. Umi, salam, kakak, salam,
betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Kalau ibadah-ibadah lain timbangannya jelas. Makanya maaf, kita ini bekerja mau melakukan sungguh-sungguh. Sholat berjamaah lebih baik daripada 27 kali kita sholat sendiri. Makanya tadi banyak juga kita sholat zuhur berjamaah. Betul? Kenapa? Timbangannya jelas. Sedekah jelas timbangan sedekah. Apa timbangan sedekah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10. Satu berbalas 10. Makanya masih mau tuh kita ngeluarin infak. Betul? Betul. Haji, bicara haji, pahala haji mabrur itu paling dahsyat ibadahnya nilainya. Apa? Laisa jazaun illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya langsung dimasukkan ke surga bi ghairi hisab. Nggak pakai dihitung-hitung lagi. Makanya berapa banyak orang tua kita di Indonesia rela ngeluarin duit yang nggak sedikit, betul kan? Antrinya sekian tahun, begitu berangkat ke tanah suci, maaf, memangnya orang umroh orang haji enak? Orang umroh haji itu berangkat jadi jenderal, pulang jadi kopral. Di sana tetap jadi kopral. Kenapa? Ngangkat koper juga nyampe sono. Bayangkan, bagaimana mungkin enak? Kita mau mandi antri, mau wudhu antri, mau tawaf antri, sa'i pun antri. Kalau bicara kenikmatan, nyaris tidak ada nikmatnya. Tapi kenapa kita umat Islam mau melakukannya, bahkan gak pernah ada bosannya? Karena langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Makanya ibadah haji dalam Islam itu masuk rukun kelima. Kenapa? Karena ibadah haji ini penggabungan 3 ibadah menjadi satu. Ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah jismiyah. Itu haji. Ibadah harta, ibadah niat, ibadah badan. Ayo kita lihat. Umi, badan sehat, duit punya, Amin. tapi niat gak ada. Mungkin kemana-mana ke Makau kita bisa sampai, tapi ke tanah suci belum tentu. Betul? Betul. Badan apa-apa, duit ada, Amin. niat kuat, badan sakit-sakitan, belum tentu juga kita bisa berangkat. Betul. Ya, niat kencang, pergi umroh, pergi haji, badan sehat, duit nggak punya, selamat ngelamun. Iya. Nah makanya masuk kategori terakhir dalam ibadah Islam itu. Kenapa? Pahalanya jelas. Baik. Haji, sedekah, sholat, baca Quran, pahalanya jelas. Tapi ketika berpuasa, Allah gak kasih tahu seberapa besar timbangan puasa. Ya. Karena Allah hanya berfirman dalam hadis qudsi itu, asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada nggak timbangan pahala di sini? Ada apa enggak? Makanya maaf, saya minta maaf. Berapa banyak kita nih di Hongkong ini, ya di Hongkong ini, cara puasa orang Indonesia di Hongkong sudah dibaca sama baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Apa beliau bersabda? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku, umat Islam yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sih benar puasa, tapi ngomongin orang jalan terus. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Adanya. Yang mana?
Puasa sih puasa, tapi masih banyakkan tidurnya daripada puasanya. Shoki, ibadahnya, tidurnya orang berpuasa itu kan bagian dari ibadah. Betul apa betul? Iya, kalau tidurnya jarang-jarang. Kalau tidur habis subuh bangun menjelang maghrib, bukannya ibadah, latihan mati. Ini loh kita sekarang ini. Makanya ayo, insya Allah kalau Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita bertemu di Ramadan besok. Ya. Kenapa? Karena ibadah ini gak ada nilai pahalanya nih. Allah nggak kasih tahu timbangan pahalanya. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan Allah kasih kita bertemu Ramadan besok. Amin. Cuma saya mau kasih pesan. Ini pesan bukan nasihat, pesan saja. Ini juga khususnya buat diri saya. Kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu di Ramadan esok, jadikan Ramadan esok sebagai dua hal dalam kehidupan kita di Hongkong ini. Insya Allah. Memang apa itu Shoki? Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Amin. Insya Allah. Oh Shoki, kamu nih menghina keluarga besar kita di Hongkong ini. Kurang baik apa kami dalam puasa? Waktunya puasa saya nggak makan minum. Kalau ada pengajian saya hadir. Kurang baik apa dalam puasa ya? Sadar diri saja, karena masih banyak dari kita, maaf, ibadah menjadikan Ramadan itu puasanya nggak lebih sebatas pertandingan. Tahu pertandingan? Dalam sebuah pertandingan itu minimal ada 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Kita masih jadiin Ramadannya seperti itu. 10 hari pertama Ramadan, babak penyisihan. Iya, namanya babak penyisihan, semua tim turun bermain. Yang nggak main aja pun boleh ikutan main kok. Makanya lihat awal-awal Ramadan, subhanallah, rame saudari-saudari saya di sini, mulai dari taman sampai masjid TST, full house bikin sholat tarawih berjamaah. Kenapa? 10 hari pertama babak penyisihan, berusaha untuk ikut. Tapi begitu masuk 10 hari kedua semifinal, tim mulai banyak yang gugur. Sudah penyisian. Makanya lihat di Indonesia 10 hari kedua masjid-masjid mengalami kemajuan. Maju sapu ya, safnya maju. Yang repot kalau udah 10 ke 3 Ramadan, babak final, namanya babak final. Biasanya di masjid di Indonesia, imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang imam dia, yang aminin doa dia, yang matiin lampu masih dia juga. Emas. Padahal ada satu kebiasaan baginda Nabi yang kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah untuk lebih banyak di rumah daripada di masjid. Maaf, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Kita sekarang kalau 10 hari kedua ketiga Ramadan sudah pusing mikirin suami kapan gajian ya, THR kapan turun ya. Ayo jadikan Ramadan esok benar-benar momentum. Karena apa? Baginda Nabi mengajarkan begini dalam hadis. Beliau pernah bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Nih saya ajak jalan-jalan. Boleh saya ajak jalan-jalan? Umi, kakak, dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisi Allah. Bahkan saking istimewanya ini bulan, masuk dalam Al-Quran tertulis sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab.
Apa sih Syauqi istimewanya Asyhurul Hurum ini? Di 4 bulan ini karena miliknya Allah, pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah makanya untuk saudari-saudari saya, kakak, umi, mbak, kalau di Hongkong ini masih ada yang senang sama maksiat, kalau ini ya, kalau masih ada yang senang sama maksiat, hafalkan baik-baik 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini kalau senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, susah nebusnya nanti, susah tobatnya. Yang kecil-kecilan saja. Apa? Keluar dari pengajian nuker sendal. Contoh. Ntar kalau ada yang merasa kehilangan sendal, omongan saya lumayan manjur berarti. Nah makanya ulama sepakat karena ini bulannya Allah, maka amaliyah 4 bulan ini yang paling bagus apa? Memperbanyak istighfar. Ya, karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Iya artinya ngegosip, ngomongin orang, ngomongin kawan di lu belakang kawannya, ya memang dosanya kelihatannya kecil. Tapi kalau sehari 16 kali ngegosip, doer juga tuh bibir lama-lama. Ayo biasakan, lazimkan. Bahkan nih, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul apa betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga baginda Rasul. Setuju apa tidak? Setuju. Bahkan saya berani bilang, Umi, kakak, mbak, satu-satunya manusia yang sudah jelas dapat ampunan surga langsung dari Allah juga cuma baginda Nabi kok. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan langsung dari Allah Subhanahu. Tapi tengok baginda Nabi, kakak, umi, mbak, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun dari Allah. Tapi beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu jamaah TST ini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Asam urat. Iya masing-masing itu, jangan pakai disebut. Bercanda. Enggak, ini baru serius, Umi, baru serius, ini baru serius. Umi, kakak, mbak, bidadari surga, baginda Nabi yang dosanya sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan dari Allah pun, beliau kalau istighfar sehari 100 kali, kulla yaum, 100 kali. Bahkan dalam riwayat lain sedikitnya Nabi istighfar itu 70 marot, 70 kali beliau istighfar. Dan sekarang saya tanya dan saya tantang. Saya tahu orang Islam gak senang ditantang, betul apa betul? Tapi maaf, kita ini dosa setiap hari bertambah, kesalahan di setiap waktu meningkat. Dosa pun belum dapat jaminan ampun dari Allah, betul? Pertanyaan saya, sanggupkah kita jamaah majelis di Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini di Hongkong,
setiap hari minimal 100 kali istighfar. Sanggup? 34 orang. Ini kan lebih dari 34 ini. Banyakkan yang sekarang. Sanggup sehari 100? Insya 100 pun gak perlu tunai. Dicicil boleh. Habis subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Antar siangan dikit sambil masak untuk tuan rumah, sambil ngulek sambal, bikin sambal, ngulek cabai. Oh, kalau di Indonesia, ibu-ibu Indonesia ngulek cabai itu mikir harga sembako gila-gilaan. Entar habis maghrib, astagfirullah, astagfirullah, selesai 20. Dan hebatnya istighfar itu serius, silahkan, santai dilaguin pun boleh. Boleh nggak istighfar dilaguin? Boleh istighfar dinyanyiin kok. Umi sambil ngepel di rumah, tuan rumah baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya, sama-sama. Sempat minum juga saya. Ya haus, belum minum dari tadi di dalam itu. Mau duduk ada yang foto. Yang di belakang kedengeran tuh ngomong. Soki pinter ya, kenapa? Dia yang haus, kita semua seaulah disuruh istighfar. Kakak, umi, mbak, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ar-Rajab syahrullah. Syaban itu bulannya Allah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Syaban syahri. Syaban itu juga bulanku, kata baginda Nabi. Makanya ulama sepakat, amalia yang paling baik dilakukan, ini kan kita sekarang Syaban nih. Amalia yang paling baik dilakukan di bulan Syaban ini memperbanyak sholawat. Dan maaf, saking dahsyatnya sholawat kepada baginda Nabi, doa tidak akan diterima oleh Allah yang tidak tersebut sholawat di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lazimkan istighfar dan sholawat. Soki, sholawat kan banyak. Yang mana yang harus saya baca? Yang mana saja, yang penting hafal. Berapa kali Soki? Gak usah banyak-banyak, samain sama istighfar 100 kali. Sanggup? Soki, saya hafalnya sholawat kamilah Soki. Bagus, silahkan baca sholawat kamilah sehari 100. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi luqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudhabu bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin bi adadin kulli ma'lumin. Baca sehari 100. Sogi, kalau sehari 100 habis subuh lah saya kesiangan, dimarahin sama tuan rumah entar. Terus, tapi saya masih pengen bersolawat Sogi. Ada enggak solawat yang lebih pendek? Ada, banyak solawat. Apa yang lebih pendek? Solawat Fatih. Kan lebih pendek solawat Fatih, betul? Baca solawat Fatih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril. Baca sehari 100. Masih panjang juga? Iya. Panjang juga Soki. Tapi saya tetap pengen Soki. Ada nggak yang pendek? Ada. Ada. Sholawat anak PAUD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan sama, sholawat serius boleh, dilaguin pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, sekali lagi sambil masak, saya punya nenek almarhumah. Ini tahap boleh saya cerita sedikit ya. Saya punya nenek itu masakan sayur asemnya itu paling lezat yang pernah saya makan. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, "Mah, mintain resep, namanya tua." Iya, dimintain resep. Ditulis tuh sama saya punya nenek. Selesai, nih ya, resep nasi sayur asem. Saya lihat, coba dibikin dong. Dibikin sama istri. Alhamdulillah beda. Sama. Alhamdulillah beda. Saya tanya sama istri, ini benar resepnya udah dijalanin semua? Udah. Satu hari saya dengerin di belakang dapur nenek saya, ada satu yang ketinggalan. Apa? Sholawat. Jadi nenek saya itu kalau lagi ngaduk sayur asem pakai baca sholawat. Itu yang bikin kelezatannya beda. Jadi ayo silakan kita lazimkan istighfar, kita lazimkan sholawat. Ya, laguin nggak apa-apa sambil masak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Masakannya matangnya enak, rasanya lezat, disayang sama tuan rumah. Soki, kan tuan rumah kita kan orang Nasrani Soki, bukan orang Islam. Siapa tahu dengan keberkahan sholawat Allah berikan hidayah kepada mereka. Makanya jangan yang penting kan sholawat, justru yang sholawat itu penting. Ya, jadikan sholawat ini sebagai pewarna, pengharum, penyedap dalam kehidupan kita. Yang kedua, Syaban sehari. Wa Ramadan, dan Ramadan itu syahrul li ummati. Ramadan itu bulan buat umatku, umat Islam. Umi, kakak, mbak. Kalau kita sadar kita umat Islam diberikan satu bulan istimewa, kan harusnya kita berpikir ada apa sih di bulan Ramadan itu? Ternyata dasarnya Ramadan ini, maaf, Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Muharram, itu pintu surga memang dibuka lebar-lebar, tapi pintu nerakanya tidak ditutup, tetap terbuka. Makanya hati-hati, saya bilang tadi. Yang kedua Sya'ban, karena bulannya Nabi, pintu surga terbuka, pintu neraka terbuka. Tapi kita lebih mengharapkan syafaatnya nanti dari baginda Nabi supaya kita tidak masuk neraka. Amin. Tapi Ramadan ini bulan paling dahsyat kita. Kenapa? Setiap malam Ramadan doa dijawab sama Allah, permohonan dikabulkan, taubat diterima, dosa diampuni, pintu taubat terbuka lebar-lebar, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat.
tidak ada bulan yang paling istimewa kecuali bulan Ramadan untuk kita umat Islam. Ya. Makanya ayo, kalau kita dikasih kesempatan untuk bisa bertemu di Ramadan, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Amin. Yang kedua, jadikan Ramadan esok itu sebagai Ramadan yang terakhir kita laksanakan. Soki kok serem bener sih malah. Iya. Orang minta kita pengen panjang umur lagi, jangan lebay lah Soki. Lebay kenapa Kak? Ramadan kan setiap hari datang. Memang Ramadan setiap tahun akan datang dan turun ke dunia sampai nanti kiamat. Cuma pertanyaan terbesar, bisakah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengajarkan apa? Hakikat kehidupan kita di dunia ini, nggak pernah lebih dari 3 hari saja. Berapapun umur kita sekarang, Umi, hakikat kehidupan di dunia ini yang Allah berikan tidak lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul khad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Maaf, Umi, hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan gak akan pernah bisa kita ulang. Walaupun kita ingin mengulang kejayaan kita masa lalu. Umi, mungkin ya Umi ya, 10-20 tahun lawas, laki-laki mana yang gak kelepek-kelepek saat Umi senyum? Subhanallah. Iya, walaupun saat ini masih kelepek-kelepek, cuma langsung mati. Maaf. Kalau ndak percaya, nanti kan di kamar kita ada cermin, betul? Silahkan kita masing-masing bercermin, bandingkan kita dengan 20 tahun silam. Umi, yang saat kemarin 20 tahun lalu senyum Umi begitu indah dengan gigi putih berseri, sekarang satu demi satu mulai permisi. Rambut yang hitam melebat, indah mewangi, satu demi satu mulai memutih. Rambut, kulit yang tadinya kencang dan merona, saat ini sudah susah diatur. Ditarik yang kanan, yang kiri naik. Ditarik kiri, jidatnya turun. Susah kulit diatur sekarang ini. Apa yang bisa dibanggakan kita dari masa lalu? Betul? Hari esok, oh maaf, hari esok masih sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok. Jangankan nunggu matahari esok, terlalu lama. Kalau ada kakak-kakak saya yang berani menjamin 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada enggak? Lalu kenapa untuk melakukan perbuatan baik harus menanti esok hari? Kenapa? Makanya yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah hari ini. Mumpung Allah kasih kita panjang umur, amin, bertemu di Ramadan, maka jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan untuk melakukan segala amalia kita, insya Allah. Umi, intim kami dalam rangka mencari kebaikan, dan semoga ini menjadi modal kita untuk bisa lebih panjang umur. Karena salah satu asbab yang bisa bikin panjang umur adalah berinfak. Makanya sebentar lagi akan ada tim kami yang akan mengitarkan kotak infak. Mau berinfak? Ya, masih 32 orang dan naik. Mau berinfak? Bawa duit?
Berapa? Oh banyak, alhamdulillah. Baik. Ayo, tim sudah siap. Ayo kita sholawatan lagi ya. Mudah-mudahan lewat keberkahan sholawat semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa fil ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Umi kakak sudah jangan nunggu kembalian. Umi kakak yang mau ikut silakan, yang nggak mau ikut pun boleh dicemplungin aja tangannya, tapi jangan ngambil yang di dalamnya. Bercanda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal ahwalil mutaqimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al da'ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga harta yang Umi infakkan sore hari ini di jalan Allah dilipat gandakan nilainya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ya, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam melakukan perbuatan sia-sia. Apa? Puasa Ramadan. Yang kedua, amalia yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga apalagi kita di luar negeri, di kampung orang ini ya, kita juga sering kena ini. Apa itu Syauki? Kufur nikmat. Umi kakak bidadari surga, Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan kufur nikmat. Saya minta maaf. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya. Nih maaf ya, saya minta maaf, saya minta itu. Zina
Itu timbangannya jelas. Apa timbangan zina dalam Islam? Orang yang satu kali mereka melakukan perbuatan zina, sungguh mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Belum selesai. Kenapa? Karena satu hari di sisi Allah 1000 tahun rasanya di dunia. Nah, silahkan hitung masing-masing. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali zina. Kalau yang langganan, hitung sendiri deh. Makanya maaf, kita masih berpikir 17 kali untuk melakukan zina. Betul? Betul. Kok begitu? Timbangannya jelas. Bisa kita hindari karena takut ancamannya. Riba, menggunjing sesama saudara muslim, itu jelas timbangannya. Apa timbangan orang yang senang menggunjing? Dijelaskan dalam Al-Quran, mereka yang senang menggunjing sesama muslim diibaratkan laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Kakak Umi, dalam Islam jangankan kita makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat hukumnya haram, kecuali bangkai laut. Ini minta maaf, kecuali bangkai laut. Karena fikih mengajarkan semua yang berasal dari laut halal dimakan, kecuali 2, kapal dan karang. Iya, itu pun karena keras, bukan apa-apa. Dan maaf, mungkin kakak-kakak saya belum banyak tahu. Saya juga baru tahu nih, belum lama. Ternyata, nih, Kak, Umi, ternyata para penghuni laut itu agamanya Nasrani. Karena yang paling gede paus. Gak ada ustadz masuk laut, paus. Dia gak pernah makan. Gue serius, jangan serius terus, udah sore ya. Baik. Dan kita semua paham, ketika bertemu hukum haram tapi masih kita laksanakan, ujung-ujungnya masuk neraka. Apa selesai Syauki? Laksana memakan bangkai saudaranya terus masuk neraka? Belum. Para penggibah mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah untuk di dalam nerakanya. Mereka akan diberikan dessert, makanan penutup dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya di luar. Yang mau tidak mau kita makan itu buah, ketika kita makan hancur tenggorokan kita dibuatkan. Jelas timbangannya. Makanya saya tahu kakak-kakak saya tidak ada di sini yang senang gosip. Di sini nggak ada yang gosip. Di sini, di sini, di sini, di sini nggak ada. Di sini mana ada yang menggosip di sini? Di sini, di sini. Zina, riba, jelas hukumannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufurnya. Karena Allah hanya mengingatkan dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajibi. Puasa itu untukku dan aku yang maaf. Kufur nikmat, Allah mau berfirman dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Itu janji Allah. Kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum. Tapi apabila kalian kufur akan nikmat yang aku berikan, apa ancaman Allah? Inna azabi lasyadid. Ingat baik-baik, para pahlawan devisa negara,
azab Allah sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Tapi baiklah untuk kita iktibar pada siang hari ini, ya. Mumpung kita di kampung orang, kita bermuhasabah. Saya teringat sebuah hadis qudsi. Dalam kitab Al-Qudsiyah kami diajarkan oleh guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau mengajarkan Allah itu pernah berfirman begini. Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka. Umi, kakak, bidadari surga. Boleh saya tanya? Dalam kehidupan kita nih lebih banyak mana syukur atau kufur di Hongkong ini? Subhanallah. Yang berani jawab syukur alhamdulillah. Yang berani bilang kufur luar biasa. Saya mau tanya sama yang berani bilang syukur nih. Boleh saya tanya lagi? Boleh. Yakin panjenengan ini pun banyak syukurnya? Mau tahu hitungannya? Belakangan ini kalau lagi seneng hitung nih. Bukan apa-apa, kalau ngaji sebuah makalah dari Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri sebelum Allah yang menghitungnya. Kenapa? Sebab kalau kita ngitung amal kita di dunia ini, yang kurang-kurang masih bisa ditambah. Tapi kalau Allah yang ngitungnya, percayalah kita nggak akan pernah bisa lolos dari hitungannya. Nah makanya hitungannya mudah. Dari 24 jam yang diberikan Allah kepada masing-masing kita, betul apa betul? Di sini kan dikasih 24 jam kan ya? Ada yang 22 jam? Yang 23 jam setengah? Nggak ada? Nah, berarti kompak dulu nih. Kita semua dikasih 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Yeah? Kalau memang kakak, umi, mbak lebih banyak syukurnya, maaf. Tidak perlu Allah ulang-ulang dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan. Ini kan salah satu indikasi menunjukkan bahwa kita memang lebih sering kufur daripada syukur. 5 menit lagi Umi. Nggak begitu konteksnya Soki. Kami yakin, kami ini walaupun di kampung orang, kami masih banyak syukurnya. Insya Allah. Baik. Dari 24 jam, ayo kita pecah. Pertama, waktu normal untuk bekerja itu waktu normal untuk istirahat itu menurut ilmu kesehatan berapa lama? 8 jam. 8 jam. Baik. Buang 8 jam pertama. Buang sudah, jangan dipakai lagi. Waktu normal pun untuk bekerja menurut ilmu profesional itu 8 jam. ART pun kalau lebih dari 8 jam selama sepekan, insya Allah bawaannya mau marah mulu dalam rumah. Benar. Karena tenaga manusia, maaf, ibu yang berumah tangga, kalau ibu umi saya yang sudah berumah tangga, ngurusin rumah tangga lebih dari 8 jam bawaannya sewot mulu mas Wak. Untuk piknik. Duitnya kurang. Iya mau apapun itu konteksnya. Karena apa? Karena memang benar. Allah memberikan kita tenaga kerja itu cuma 8 jam. Lebih dari 8 jam otak kita sudah kemana-mana, nggak akan konsen. Nah, baik. 2 hitungan ini saja seharusnya sudah kita paham.
8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Maaf Umi, maaf Kakak, kalau memang benar, jangan kita bicara banyak sukunya. Mau impas saja, impas. Harusnya yang 8 jam terakhir kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Tapi saya tanya, berapa banyak dari kita yang melakukan 8 jam itu untuk ibadah? Anggap, walaupun tidak menghidupkan berjamaah karena kita sendiri-sendiri di rumah, betul? Insya Allah sholat 5 waktu diusahakan tidak ketinggalan, amin. Sekarang saya tanya, 1 kali sholat biasanya berapa lama? 5 menit. Lama 5 menit. Enggak, saya percaya. Enggak, saya percaya. Sholat nyata lo ya. Lawang survei itu rata-rata kita sholat itu enggak lebih dari 3 menit setengah. Malahan teman saya 1 menit setengah. Dia pakai kilat khusus soalnya. Baca doanya di sholat bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Tapi baik, saya ikutin 5 menit. 5 kali 5 ya baru 25. Ya, masih ada 7 jam 35 menit lagi. Yakin banyak sukunya. Anggaplah tambah lagi. Soki, ibadah kan gak harus sholat. Lalu baca Quran bagian ibadah. Ya Bung Ge? Saya berhusnuzon. Kakak, Umi, mbak saya di sini setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Jangan ketawa yang belakang ketahuan bohongnya. Amin. Udah gitu aja udah amin. Ya. Diajak kompakan susah. Baik, setiap hari 1 juz. Amin. 1 juz membaca Quran perlu waktu berapa lama? Anggap 1 jam. Anggap intermediate 1 jam. Baru 1 jam 25. Masih ada 6 jam 35 menit lagi. Soki, ibadah kan gak harus di atas sejadah. Silaturahmi kan bagian ibadah. Kami sering kok kumpul-kumpul di Victoria Park. Betul. Anggap, sekarang saya tanya Kak, Umi, kalau lagi kumpul-kumpul di Victoria Park berapa lama? Sehari. Berjam-jam. Baik. Pertanyaannya dari berjam-jam kita kumpul, berapa banyak yang kita ngomongin buat agama? Pantas Umi, pantas. Allah ulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam surah Ar-Rahman. Tepatnya berapa kali? 31 kali Allah ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Ini minta maaf, minta ridho. Pantas dulu orang tua kami pernah mengajarkan yang namanya nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang dari kita, baru terasa nikmat. Ketika nikmat betul. Ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita, Umi, kita nggak merasakan itu bagian dari nikmat sehingga kita lupa untuk bersyukur.
menimpakan. Nah ini juga kita sering kena nih, para pahlawan devisa negara nih sering kena nih penyakit. Ya Allah Ustaz, ngapa? Kami nih sholat sering rajin tiap hari nggak pernah bolos. Alhamdulillah. Baca Quran pun juga kami utamakan juga Soki. Lalu kenapa ya musibah kok silih berganti ya menimpa kami nih? Ini Allah nggak sayang sama kami nih Soki. Nah percayalah kalau ada kawan kita yang mengucap begitu, itu menandakan mereka tidak sabar. Kok begitu sih Soki? Karena Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan bencana kalau kita umat Islam ini nggak sanggup. Jadi ketahuilah ketika Allah memberikan kita musibah, kita bakal bisa melewatinya kok. Siapa yang dulu sempat putus asa mau meninggal dunia, mau bunuh diri, sampai sekarang masih ada? Saya punya masalah, lebih baik saya meninggal dunia. Sampai sekarang masih hidup. Allah selesaiin tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Kan janji Allah. Setiap ada satu kesusahan, Allah bukakan banyak pintu kemudahan buat kita. Jadi terjemahannya itu bukan setiap kesusahan ada kemudahan, bukan. Usri itu kalimat tunggal, satu doang Allah kasih. Yusra itu kalimat jamak, banyak. Jadi diartikan bukan setiap kesusahan ada kemudahan, enggak. Setiap Allah berikan satu kesusahan, Allah bukakan banyak pintu kemudahan. Nah, permasalahannya adalah, bisakah kita mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa kita? Kakak, Umi, bidadari surga. Musibah itu ada 3 jenis loh. Jangan lupa, musibah dalam Islam itu ada 3 jenisnya. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, insya Allah nih yang hadir di aula TST ini, saya percaya semua nih orang baik semua. Amin. Sholat rajin, maksiat jauh, ulama dekat, sama majelis hobi. Ini semua nih jamaah yang hadir ini. Nah, kalau jamaah semua ini dapat musibah, itu namanya ujian. Kenapa diuji? Karena mau dinaikin kelas. Betul? Di mana-mana kalau mau naik kelas ada proses yang bernama ujian. Tapi ketika kita ibrah, kita ambil pelajaran. Oh ini musibah ujian Soki buat kami. Kuncinya 2. Nih saya kasih tahu kunci ujian. Kunci ujian tuh kasih contekan ya. Contekan ujian itu 2. Lulus, lolos. Baru Allah akan angkat derajat kita nanti. Amin. Kenapa mesti lulus lolos Soki? Karena saya ingat ucapan orang tua saya. Banyak kita umat Islam lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Makanya kunci ujian lulus lolos. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, ini orang yang bikin repot malaikat nih. Kayak model saya nah, saya setengah-setengah nih. Sholat rajin, maksiat tekun. Dan baca Quran setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Pokoknya bikin repot malaikat lah orang setengah-setengah model saya ini. Kalau orang setengah-setengah macam saya dapat musibah, itu bukan ujian. Apa namanya? Teguran. Kenapa saya ditegur? Karena saya sering lalai. Betul? Apapun konsekuensinya kalau kita lalai kan pasti ditegur. Kakak, Umi, Mbak lalai dalam ngurusin rumah, tuan rumah, kan pasti ditegur. Dan peneguran itu bukan semuanya bentuk ketidaksukaan, tapi bentuk kasih sayang. Umi lalai dalam ngurusin rumah tangga. Suami yang baik kalau memang dia sayang sama kita, dia bakal tegur kita. Apalagi Allah. Ada satu sifat Allah yang kita sendiri kadang-kadang sering lupa. Apa? Allah Maha Pencemburu.
Dan cemburunya Allah beda sama cemburu pasangan kita. Kalau cemburunya pasangan kita, dia baru cemburu kalau ada barang bukti. Betul? Allah nggak butuh barang bukti. Ya Allah lihat cuma satu. Allah nggak ingin di hati kita ada selain Allah. Nah ini dia. Ketika Allah yang maha melihat di hati kita ada selain Allah, maka percayalah Allah akan cepat-cepat berikan kita musibah. Supaya apa? Supaya kita balik lagi mengingat Allah. Itu loh dahsyatnya Allah. Allah rindu perintihan kita di sepertiga malam terakhir. Dulu ketika kita masih nganggur, masih tinggal di shelter, di sepertiga malam terakhir tahajud, rajin baca Quran. Ya walaupun sekarang juga kalau malam masih sering bangun tengah malam ya. Bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, pipis doang. Kacau bener aja jamaah Indonesia dah. Allah rindu. Makanya belum tentu doa kita nggak dijawab sama Allah. Allah itu menanti rintihan-rintihan kita kepada Allah. Makanya lebih baik ketika ada punya masalah, jangan kita umbar ke teman-teman. Ya Allah, Mbak, kalau ini dapat masalah gede, jangan. Lebih baik hamparkan sejadah, ambil wudhu, sholat sunnah, lalu ngomong sama masalah kita. Masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripada engkau. Hebatnya curhat sama Allah. Bumi yang kita bisikin, langit yang mendengar. Ya. Jadi tinggal pinter-pinter kita saja bermuhasabah. Nah, kuncinya kalau memang ini teguran, ada kuncinya juga. Apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Ya Umi ya. Tapi kalau ternyata musibah yang datang kepada kita ini sebagai apa? Yang ketiga nih, orang jahat dapat musibah. Itu bukan ujian, bukan teguran. Persekot. Panjer DP-nya dulu di dunia. Nanti cashnya di akhirat udah dikemplangin udah. Nah makanya sekali lagi, tinggal pintar-pintar kita saja muhasabah. Makanya sampai diajarkan, sekali kita muhasabah kepada diri kita, itu kebaikannya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Kita bisa mengetahui potensi diri kita dengan mengenal diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak mengenal kita, maka percayalah kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Kenalin dulu diri kita. Musibah yang nimpa kita ini sebagai ujian kah? Sebagai teguran kah? Atau sebagai hukuman? Kalau ujian, saya tanya, mudah-mudahan masih pada ingat. Kalau ujian kuncinya apa? Sabar. Lulus. Iya, nggak apa-apa banyak yang dipikirkan. Lulus. Kalau orang setengah-setengah dapat musibah, konsekuensinya apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau ternyata orang jahat dapat musibah, sekali lagi saya tekankan, tidak ada jalan lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Baik. Malam yashkur ala na'mai wala yasbir ala balai. Mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Apa ancaman Allah tentang dua ini? Subhanallah. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kau tidak bersyukur dan tidak bersabar, falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian.
Tidak pantas kalian yang apa-apa semua masih dari aku, kata Allah. Tapi kalian tinggal di duniaku, kalian tidak syukur dan tidak sabar. Keluar kalian, keluar. Allah. Jangan ya Allah. Nih, kalau kita dipecat dari Hong Kong, kita bisa pindah ke Guangzhou. Taiwan. Betul. Kita diusir dari Cina, kita bisa balik lagi ke Indonesia. Bahkan kalau kita diusir dari Indonesia pun, kita masih minta suaka ke Inggris dan Australia. Betul. Tapi kalau diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana? Dan yang dahsyat bukan cuma diusir, sudah kita diusir, ditegaskan sama Allah. Falyakhruj waliyaklub rabban siwaya. Carilah kalian Tuhan selain aku, kata Allah. Mi, saya minta maaf, bukan saya ngebanding gitu. Sesering-seringnya orang berzina, Allah memang marah, tapi Allah tidak pernah melepas diri jadi Tuhan. Mau ngegosip sampai bibir lecet sekalipun, Tuhan gak akan pernah melepas zatnya jadi Tuhan. Mencuri nuker sendal 500 kali sekalipun, Tuhan gak akan melepas zatnya jadi Tuhan. Tapi ketika kita tidak bersyukur dan tidak bersabar, sungguh Allah melepaskan diri dari zatnya Allah sendiri sebagai Tuhan. Dan sekarang kalau disuruh nyari Tuhan, mau nyari Tuhan mana lagi kita? Betul. La ilaha illallah Muhammadur. Makanya ya, menjelang Ramadan ini kembalikan lagi rasa sabar kita, rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan yang paling dahsyat, saya dikasih tahu dari guru saya almarhum Ustaz Ali, kalau kita kehilangan cuma modal sabar, percayalah Allah nggak akan kasih lagi. Yang paling hebat sudah kehilangan, kita bersyukur, percayalah Allah akan ganti. Dari cara manapun menurut Allah. Kita kehilangan handphone, ya. Terus teman-teman udah sabar aja, sabar. Ya sudah, kita nggak akan beli handphone lagi sudah. Ya disuruhnya sabar. Benar nggak? Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah handphone saya hilang. Mudah-mudahan Allah ganti yang baru. Pasti gantinya lebih baik daripada handphone yang hilang. Betul apa betul? Iya, bagaimanapun caranya, Allah akan ganti itu rezekinya kok. Cuma kitanya kadang-kadang yang suka nggak yakin sama Allah. Ayo sekali lagi, kembalikan lagi. Ini tema pengajian hari ini, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita, insya. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi jitamahahun Nabi sababihim kullu satul khas Al-Walid Kizaluddin MZ Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang siang ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, sebagai asbab Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi.
Majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai asbab, apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan anak keturunannya saleh salehah. Lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah fid dini wal dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadayni bil 'adiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma kama syaraftana bil imani bika wa karamtana fi arkanil islami bis siyami laka, a'inna 'ala ta'atika fihi waj'al lahum safa arwahina fi istiqbalihi wasilatan lil ijabah fi kulli ma nas'alu mimma 'allamtana an nad'uka bihi fi qaulika fi kitabikal karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ila syahri ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ila syahri ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ila syahri ramadan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih quluba ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Hujan
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau kedatangan kami pada hari ini di keluarga besar Hongkong ini mempunyai salah, itu mutlak datangnya dari diri saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf apabila ada akhlak, ucapan maupun tingkah laku kami yang kurang mengenakan. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang dari pagi tadi mungkin agak-agak kasar pun harap dimaklum adanya ya Umi ya, karena biar bagaimanapun saya